Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zandra Rajelasan dengan NIM 2355301208 dari kelas 2 TIF. Dan kali ini adalah bentuk laporan video pada pertemuan 9 yang dimana sesuai dengan ininya, silakan tambah 4 menu baru untuk project guest dan admin. Nah, dikarenakan saya admin, yaitu saya akan menampilkan hasil codingan dari apa saja sih yang terdapat pada admin ini. Nah, yang pertama itu pastinya di sini saya ada data JSON, yang di mana itu akan berfungsi untuk memanggil data yang akan saya tampilkan nanti pada tampilan project saya gitu. Nah, untuk bagaimana sih data dari FAQ di sini ya dengan nama FAQ JSON, itu seperti ini. Pada pertama itu ada berupa pertanyaan. Ini contohnya bagaimana cara memesan produk. Nah, terus ada berupa jawaban nih. Anda dapat memesan produk melalui halaman pemesanan atau dengan menghubungi kami langsung, gitu. Nah, dari data SRQ ini kayaknya terdapat sebanyak 10 pertanyaan ya, atau 10 question itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian order. Nah, buat data order ini, ya ini seperti ini. eh, ada 10 data juga, ada order ID, ada nama pelanggan, terus ada nama produknya, terus jumlah pemesanan itu ada berapa, ada satu, dua, atau tiga, terus dengan total harga 170.000, dan ada statusnya. Statusnya ini ada tiga, yaitu ada selesai, lagi tertunda, dan dibatalkan. Selanjutnya di sini ada data produk. Nah, data produknya ini saya di sini menggunakan dengan produk ID, ID produk, itu kode produknya, terus ada nama produk, kategori produknya ini apa, dengan harga berapa, dan stok berapa. Lanjut ke bagian testimoni. Testimoni ini terdapat sebanyak 10 data, yaitu yang dimana testimoni ini memiliki ID testimoni, terus nama testimoninya siapa, terus produknya ini apa sih, sehingga ini memberikan testimoni dan pesannya terhadap produknya ini apa gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian ini ya, eh, penampilan ini ya. Nah, pada FAQ ini seperti ini, pastinya kita menggunakan import dari data dengan nama FAQ JSON agar data dari FAQ ini bisa ditampilkan pada tampilan website kita nanti. Lalu ada ini page header-nya dengan heading satu, terus ada bold yaitu XL dengan fontnya ini tebal dan berwarna abu-abu dengan tulisan FAQ pertanyaan umum. Lalu pada tampilan FAQ ini bakal ada tombol dengan tulisan FAQ, yaitu untuk menambahkan pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh customer, dan di sini terdapat link agar dia itu akan langsung ke file form penambahan FAQ gitu. Nah, di sini terdapat juga div class name space ini, terus sisi map ID agar untuk bisa membaca ID-nya, dan di sini ada class name dengan ini ya, border, batasan, dan di sini menggunakan shadow juga untuk menambahkan sedikit efek bayangan, dan juga ada dengan background warna putih. Ada juga heading 3 dengan nama FAQ question dengan font semi bold, dan terdapat juga ini paragraf dengan tulisan jawaban dari FAQ-nya gitu. Dengan text gray 700. Yang selanjutnya ini pada ini tampilan pemesanan atau order, kita juga memakai import data order JSON agar data itu bisa kita gunakan dan kita tampilkan. Lalu di sini ada fungsi yang dimana menampilkan data berdasarkan warna warna statusnya gitu. Jadi kalau misalnya statusnya itu berhasil selesai, akan menampilkan warna hijau dengan teks screen warna hijau juga dengan warna kode warna 600. Kalau dia ditunda dengan background warna kuning, lalu teks kuning juga. Sedangkan kalau dia dibatalkan dengan background merah dan warna merah juga. Lalu di sini ada cons, yaitu kita gunakan agar buat penyimpanan datanya juga. Lalu ada terdapat return, div class name, yang menyenang. Nah, ini untuk sebagai padding, yang dimana buat bagian spasinya. Lalu di sini ada page header untuk tampilan atasnya itu terdapat ini div class name, ini ada grid juga, responsive grid. Lalu terdapat discuss yang lagi juga dengan background warna putih, ada efek shadow sedikit juga, dan ada juga pembatas berwarna biru gitu. Ada juga tulisan yang di sana terdapat dengan nama total order dengan teks berwarna abu-abu dan font bold. Lalu juga ada total order dengan teks yang berwarna biru.
Nah, lalu selanjutnya juga ada disclose name dengan heading 2 dengan nama pelanggan unik, terus dengan paragraf ini berwarna hijau. Nah, lalu selanjutnya seperti tadi, ada terdapat heading 1 dengan font bold warna abu-abu juga yang bernama dengan daftar order. Dan di mana pada daftar order ini terdapat tombol yaitu menambahkan order yang akan beralih ke ini ke kelas add order di sini yang kita bahas nanti gitu. Dengan background berwarna biru dan teks berwarna putih gitu. Nah, selanjutnya di sini dia akan menampilkan table dari data yang kita gunakan tadi, data order. Nah, di sini ada namanya, ada ID-nya dulu, nama, produk, quantity, total harga, dan statusnya gitu. Nah, lalu di sinilah bakal digunakan order map agar bisa mengambil data tersebut dan akan ditampilkan gitu. Di sini dengan teks abu-abu, menampilkan order ID, nama customer, terus ada produk customer beli dan jumlahnya itu. Dan sini ada harga dan statusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian produk. Bagian produk, di sini kita juga akan mengimpor produk JSON agar datanya bisa dipanggil. Dan di sini terdapat cons, yaitu penyimpanan data, dan juga kondisi, yang dimana kalau misalnya datanya itu lebih dari 10, maka ia harus bisa diakses pada halaman selanjutnya gitu. Kalau misalnya kurang dari 10, maka ia akan memberikan akses ke halaman sebelumnya. Dan terdapat juga kategori warna kategori eh, dengan tipe produknya ini dengan warna misalnya ini skincare dengan berwarna rose atau berwarna mawar dan teksnya rose juga gitu. Sedangkan buat kosmetik dengan background warna kuning dan teks warna kuning itu. Sedangkan default dia akan abu-abu. Nah, lalu sini ada statistik ringkas ada produk ya. Di sini dengan total produk yang dimana ada background berwarna putih dan pembatas berwarna hijau gitu. Jadi di sini juga menggunakan teks-teksnya juga ada gray dan ada green. Lalu di sini ada div class name juga dengan heading 2 dengan font semi bold dengan nama kategori unik. Dan terdapat paragraf ini. Nah, di sini em, terdapat juga kotak putih besar untuk bagian table. Nah, di sini ada yang menampilkan kata dengan heading 1 daftar produk dan menggunakan di sini ada ikonnya gitu. Lalu pada daftar produk ini akan ada tampilan untuk produk add ya, agar kita bisa menambahkan data produknya gitu. Nah, dan sini agak buat pemanggilan data tabelnya hampir sama juga dengan sebelumnya. Buat pemanggilan ID, nama produk, kategori, harga, dan stok. Nah, lalu di sini juga ini berupa warna backgroundnya, warna teksnya, yang hampir sama seperti sebelumnya gitu. Lalu di sini terdapat warna hijau untuk bagian stok produk. Dulu nyari pagination buat ini ya, buat halaman kembali atau selanjutnya itu, kalau misalnya data itu lebih dari 10 atau kurang dari 10 gitu, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian testimoni. Nah, buat testimoni ini sama juga tadi ya, manggil data dari JSON, terus ada cons ini untuk penyimpanan data. Sama juga seperti sebelumnya, kalau misalnya dia itu lebih dari 10, maka ia akan beralih ke halaman selanjutnya. Kalau kurang dari 10, maka kita harus diminta buat kembali ke halaman sebelumnya gitu. Lalu ini ada header juga dengan tulisan daftar testimoni yang di mana ada tombol buat tambah testimoni dan tambah ini akan langsung beralih ke data type testimoni yang ini. Sama juga seperti tadi ada ID, ada nama, ada produk dengan background berwarna di sini abu-abu ya, teks warna abu-abu juga. Lalu di sini ada ini juga dari sini untuk pemanggilan dari ini ya ID, nama itemnya, nama produk, nama itemnya, ID itemnya, terus produk itemnya, dan pesan dari produknya gitu. Lalu ada pagination juga, yang dimana kalau lebih dari 10, maka ya akan beralih ke halaman selanjutnya. Kalau kurang dari 10, dia akan beralih ke halaman sebelumnya. Nah, pada bagian FAQ ini, paling cuma berupa tulisan-tulisan saja. Ya, ini pertama, heading 1 tambah pertanyaan FAQ. Lalu ini terdapat pada format itu berupa pertanyaan. Nah, ini misalnya contohnya, dan jawaban di sini jawaban lengkap atas pernyataan Anda gitu. Dengan sini label kelas name jawaban. Lalu ada ini berupa button yang dituliskan dengan simpan FAQ dan juga ada ininya. Berupa icon itu. Lalu juga gambar sendiri. Kemudian seperti bagian order yaitu tambah order baru dengan warna putih. Lalu di sini ada label buat penyebutan order ID, nama customer, produk, jumlah, total harga, dan status. Pada status ini terdapat tiga opsi yaitu ditolak, ditolak ya
di, di cancel, dibatalkan, selesai, atau dalam proses, atau dalam pending, ditahan sementara. Ada juga button dengan nama sifat order. Sama juga seperti produk, juga menghubungkan page header, terdapat juga dengan nama admin produk dengan heading satu, produk ID, nama produk, kategori, dan di sini terdapat juga opsi buat pemilihan skincare, haircare, bodycare, atau kosmetik. Tuh. Lalu di sini ada harga juga. Di sini pasti dengan harga karena angka kita inputkan dengan angka gitu. Contohnya di sini Rp55.000, 55.000. Lalu juga terdapat dengan teks abu-abu berwarna stok. Ini dengan angka juga karena ini stok ya pastinya angka ya. Lalu terdapat button juga. Ini sebagai tombol dengan tulisan tes produk. Lalu untuk bagian testimoni, sama juga seperti sebelumnya ada tambah testimoni baru, ada input buat testimoni ID, nama, produk, pesan. Nah, ini semua pesannya dan ada simpan testimoni. Terus saya juga lupa terdapat juga bagian untuk kontak us, di mana kontak us ini karena ini ya cuman bagian kontak us atau alamat dari project saya yaitu diisi dengan nama kontak us yang juga berupa icon. Terus terdapat ini untuk edit kontak karena tidak di sini saya tidak menambahkan kontak, cuma mengedit saja karena buat alamat itu biasanya cuma satu ya, dan nggak ditambah-tambah. Ini dia akan beralih ke bagian dari edit kontak di bawah ini. Nah, di sini. Nah, lalu terdapat juga dengan ini email, nomor telepon, WhatsApp, dan alamatnya gitu. Nah, ini merupakan tampilan kode dari edit informasi kontak. Di sini ada edit informasi kontak dengan heading satu, terus ada dengan email, tipe email, di sini ada juga dengan fokus green blue untuk menandakan warnanya, ada telepon dengan label juga, dan sini ada teksnya gitu. Misalnya contohnya di sini dengan nomor teleponnya itu 021 sekian 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 gitu. Lalu ada juga label buat nomor WhatsAppnya sekian sekian seperti ini dan alamat. Di sini contohnya itu pada placeholdernya itu Jalan Cantik Raya. Dan untuk ada button simpan perubahan. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh ininya. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Untuk bagian testimoni, dia itu seperti ini. Ini ada heading satu dengan daftar testimoni, ada ID, ada nama, ada produk, ada pesan, dan ini merupakan dari data dari daftar testimoni. Jadi kalau misalnya ada ini lebih dari 10 ya, kalau ini, maka dia akan pergi ke halaman selanjutnya gitu. Kalau misalnya dia mau balik lagi, pergi ke halaman sebelumnya. Dan untuk tambah testimoni ini seperti ini, nah saya melakukan hal yang sama pada bagian add-in yang lain. Jadi kurang lebih untuk bagian form penambahan itu sama juga seperti ini, hampir sama juga seperti ini. Nah, ini contoh untuk bagian pemesanan terdapat card juga di sini ya. Lalu untuk pemanggilan sama juga ada order ID, nama produk dengan jumlah kuantiti total dan status. Mungkin pada order ini kita bisa kuantiti di sini ubah saja ya. Order, kita ubah saja produk pemesanan ya quantity. Nah, quantity seperti ini ada total harga dan statusnya. Dan ini sama hampir sama juga ya dengan sebelumnya, namun sini ada opsi yaitu pending, complete, dan cancel. Langsung aja masuk ke bagian produk. Nah, produk sini ada card-nya juga, lalu sini ada ID, ada heading satu, kategori, harga, dan stok. Dengan di sini formnya ada opsi juga seperti yang saya bilang tadi, ini input dengan harga dan stok dengan ini harga di input dengan angka dan stok dengan angka juga. Nah, untuk kontak us itu seperti ini, ada berupa card, email, telepon, nomor WhatsApp, dan alamat. Dan di sini kita bisa ngedit seperti ini. Gitu. Dan untuk FAQ yang ini berupa pertanyaan umum seperti ini saja. Tampilkan data-data dari ini, data JSON tadi. Nah, ini berupa pertanyaan, dan di bawah ini adalah jawabannya. Seperti itu, sebanyak 10 kalau tidak salah saya. Dan ini untuk FAQ seperti ini. Dan simpan. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. 4 menu baru, yaitu ada testimoni, ada pemesanan, kontak us, dan FAQ. Itu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.